Bahkan kalau kita ingin ikut arus, itu kalau bisa kita hindari jangan ikut arus, karena hanya bangkai lah yang akan mengalir ikut arus. Orang tidak harus dapat gaji. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap orang nanti akan dikasih rezeki. Dikasih nafkah itu nggih. Mungkin yang dapat gaji mungkin para pegawai atau mungkin dari yang berstatus sebagai ASN. Tapi rezeki itu kan tidak memandang dikotomi negeri atau swasta. Itulah barangkali yang nanti janji Tuhan akan menghidupi kita. Satu sisi teman-teman guru kita yang memperjuangkan honorer harus naik jadi PNS, P3K, tapi Pak Romlan tetap istiqomah di jalur ini dan menikmati ini sampai di titik ini yang mungkin 2 tahun lagi sudah purna, dan bertahan di situ kan bukan hal yang mudah gitu ya. Nah ini resepnya biar teman-teman di sana yang di lapangan ini bisa terus istiqomah berjuang di pendidikan itu apa kira-kira Pak Rom? Baik sahabat, berjumpa lagi dengan saya Eri Hendro Kusuma, pemret.id. Pada kali ini saya mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa. Ini dari salah satu mentor saya, salah satu inspirator saya yang mungkin merubah mindset saya ketika sebelum masuk di dunia pendidikan. Nah, selamat pagi Pak Rom. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Rom? Baik, sekarang ngopi dulu aja. Oh, ngopi dulu. Nah, Ngopi dulu. Selamat datang Mas Eri di Gubuk. Gubuk perjuangan atau Gubuk buku peradaban nih Pak? Alhamdulillah saya senang kedatangan tamu yang luar biasa. Orang muda, semangatnya luar biasa. Satu hal lagi yang menjadi sangat penting, Mas Eri salah satu generasi yang bekerja tanpa pamrih. Luar biasa gitu. Pak Romlan ini kalau apa namanya ya, motivator lah, salah satu motivator. Bahasanya ini bahasa yang digunakan bahasa Luar biasa. Tapi ini terima kasih Pak Rom. Ini pagi-pagi harus datang. Mungkin nggak ngomong dulu di rumahnya sudah dijamu sangat luar biasa, dan kita inginnya menggali ini Pak Romlan ini adalah salah satu, itu tadi yang saya katakan apa ya, kalau dikatakan bapak ya bapak, dikatakan sahabat juga sahabat. Pokoknya gokil lah, kepala sekolah yang tergokil yang merubah mindset saya yang dulunya kepala sekolah adalah yang semacam itu, ternyata mindset saya berubah ini. Dan sampai sekarang yang saya salut dan kagum adalah Pak Romlan bisa bertahan sampai sejauh ini menjadi guru di sekolah swasta. Itu gimana ceritanya Pak Rom? Sebenarnya gini, setiap hidup itu kan harus punya pilihan. Guru adalah pilihan hidup. Sehingga kalau kita sudah memilih dan menjatuhkan niat dan memilih, berarti pilihan kita harus secara kafah, secara totalitas harus utuh. Sehingga kalau kita ingin memilih sesuatu, yang kita pikir jangan oriented ke materinya. Karena nanti urusan materi itu mungkin terlalu normatif ya, itu urusan Tuhan. Yang penting kita lakukan dengan sukacita. Tentu duka itu harus kita nikmati menjadi salah satu hadiah. Tantangan dan lain sebagainya itu adalah hadiah. Challenge escape. Ngono menurut saya loh ya. Tapi menarik loh Pak Rom, di satu sisi teman-teman guru kita yang memperjuangkan honorer harus naik jadi PNS, P3K, tapi Pak Romlan tetap istiqomah di jalur ini dan menikmati ini sampai di titik ini yang mungkin 2 tahun lagi sudah purna, dan bertahan di situ kan bukan hal yang mudah gitu ya. Nah ini resepnya biar teman-teman di sana yang di lapangan ini bisa terus istiqomah berjuang di pendidikan itu apa kira-kira Pak Rom? Ya kita harus fight back sebenarnya Mas, fight back ke niat kita awal. Kalau ingin jadi guru, ya jadilah guru. Guru itu kan tidak harus, mohon maaf, bukan dikotomi antara guru negeri sama guru swasta. Dimanapun kalau niat kita ingin mengabdi, maka saya yakin nanti masalah materi nanti ada yang ngurus ya. Oh gitu ya. Ini yang ngobrol, yang ngomong ini orang yang berpengalaman hampir 58 tahun ini. Jadi nanti biar materi, karena
oke, setiap orang tidak harus dapat gaji. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap orang nanti akan dikasih rezeki. Dikasih nafkah itu nggih. Mungkin yang dapat gaji mungkin para pegawai atau mungkin dari yang berstatus sebagai ASN. Tapi rezeki itu kan tidak memandang dikotomi negeri atau swasta. Itulah barangkali yang nanti janji Tuhan akan menghidupi kita. Kuncinya di situ Pak ya. Ini kalau ngobrol sama Pak Romlan itu harus ini tingkatnya filsafatnya harus mulai ada. Satu hal lagi barangkali Mas menurut saya, kita juga harus ingat dan pegang teguh tentang ridho orang tua. Dulu sebenarnya saya kuliah itu kan tidak boleh dari orang tua. Tapi karena kita punya niat dan mohon restu ke orang tua mengizini. Dan kalau jadi guru, jangan pilih-pilih. Justru kalau saudara ingin bersinar, jangan bersinar pada tempat yang sudah terang. Walaupun kita punya sinar yang kecil, kalau sinar itu ditanyalkan di tempat yang gelap, insya Allah sinar kita walaupun kecil akan bermanfaat. Luar biasa. Artinya kalau kita jadi guru tidak harus ke sekolah yang notabene menjadi sekolah yang muridnya murid kelas menengah ke atas dan sebagainya. Ya tidak harus. Memang kalau itu kan juga termasuk pilihan yang tidak semua orang mau menerima kondisi. Gitu. Saya salah satu orang yang mungkin mau menerima itu. Tapi gini Pak Rom, ya mau tidak mau hidup di dunia dan model yang semacam ini itu kan materi mau tidak mau harus apa ya, harus ada gitu. Apalagi saya sampai sekarang masih ingat itu kata-katanya Pak Romlan itu, ketika banyak teman pasti ada biaya pertemanan dan sebagainya. Pak Romlan ini salah satu orang yang temannya sangat banyak sekali sebenarnya. Untuk mencukupi itu gimana Pak Rom? Dengan gaji yang nyun sewu itu sampai hari ini nggak sampai 1 juta ini gaji pokoknya di sekolah. Tapi kok bisa gitu Pak Rom? Gimana ini selain kita menyerahkan dan komitmen terhadap cita-cita awal kita, nah untuk memenuhi kebutuhan real ini Pak Romlan gimana caranya ini? Iya, untuk merawat teman itu memang perlu biaya ya. Tapi merawat teman itu tidak harus, kondisinya tidak harus kita konversi biaya yang berbasis finansial. Keep smile please. Itu salah satu jurus yang murah untuk merawat pertemanan. Jadi kalau mohon maaf, kita berusaha ketika ada teman misalnya datang ngajak kita tidak harus bermodalkan uang. Tapi juga yang senyum saja cukup ya. Senyum minimal itu ya. Minimal. Tapi memang tidak harus, kita tidak boleh memungkiri bahwa uang itu penting. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang penting, tidak semuanya membutuhkan uang. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana pertanyaannya Mas Heri tadi secara sederhana, bahwa hidup itu memang perlu uang ya. Dan untuk merawat teman tadi memang juga perlu sesuatu materi. Karenanya di satu sisi kita juga harus memiliki travel safety. Apa itu? Satu sisi kita harus fokus bahwa kita ngajar di suatu lembaga swasta itu adalah salah satu jalan untuk kita mencari rezeki yang lain. Artinya di satu sisi kita ngajar biar materi kita tercukupi, maka double yang kedua itu adalah kita harus mencari nafkah di tempat lain. Jalan untuk menuju itu sudah kita bangun lewat sekolahan. Jadi sehingga dari kebutuhan materi rumah barangkali kebutuhan akan asupan keluarga ini bisa kita penuhi ketika kita mencari dua keamanan di tempat lain. Artinya ya kita harus punya 3 hal. Satu, fokus ketika ngajar di sekolah swasta karena itu sudah menjadi niat. Kemudian 2 yang lain itu minimal harus mencari di tempat yang lain. Sehingga nanti ngepulnya dapur insya Allah akan tetap terjaga. Dan itu juga yang barangkali bukan semuanya kerja kita di luar itu untuk dapur, itu salah satunya bisa untuk menopang tentang bagaimana merawat pertemanan. Nah, itu. Oke. Ini menarik ini karena dulu Pak Roman ini juga kepala sekolah saya, kepala sekolah di SMK Soludin 2 dulu nih Pak. Yang sebelumnya yang sekarang ini kayaknya sudah tiada. Tapi dengan penuh perjuangan dulu saya sempat tertarik dengan model kepemimpinan Pak Roman yang memberikan ruang
ngajar-ngajar tapi bisnis-bisnis kan gitu ya dulu Pak ya. Nah itu kok bisa sampai ke model kepemimpinan yang seperti itu gimana Pak Rom? Kan beda dengan misalkan gini yang kepala sekolah yang lain itu yang harus di sekolah full gitu ya tanpa memberikan kesempatan tapi memberikan gaji yang tidak manusiawi gitu ya. Tapi karena Pak Roland paham, ini kayaknya gajinya nggak manusiawi, akhirnya cuma Sabtu Minggu pokoknya Mas Heri nggak boleh bersih catering, tapi Senin sampai Kamis di sekolah. Kok muncul hal semacam itu gimana Pak Rom? Iya, kembali tadi Mas, bahwa kalau kita melakukan sesuatu di sekolah secara fokus, itu sebagai titik jalan. Setelah nanti di sekolah, atau barangkali kalaupun toh bersamaan dengan acara ngajar di sekolah, ini teman-teman kalau ada proyek di luar yang dalam tanda kutip dari segi kemaslahatan lebih besar, ambil. Tapi anak-anak tetap nanti ada yang handle. Siapa yang handle? Teman-teman sudah terbiasa dengan adanya peer teaching ya. Jadi yang ngajar temannya, atau ada guru kecil. Jadi di kelas teman-teman sudah mengkondisikan minimal ada satu siswa yang dari segi kemampuan, dari segi leader, termasuk dari segi kognisi, anak-anak di siswa kita tuh lebih hebat. Maka itu nanti ketika kita tinggal di luar, masih ada yang mengcover. Tapi tetap berada di kendali kita kan bisa komunikasi dengan anak yang sudah diangkat menjadi guru kecil. Sehingga nanti proyek-proyek yang di luar yang lebih bermaslahat, ini tetap akan bisa berjalan dengan baik dan anak-anak tidak terlantar. Bahkan kemarin atau sebelum-sebelumnya saya mewajibkan teman-teman di samping ngajar harus menjadi seorang pengusaha kredit. Nah, pengusaha itulah yang saya katakan tadi salah satu bagian dari triple safety. Kalau saya triple safety saya kan satu di sekolah ngajar, di luar berarti yang second safety-nya juga ngajar. Kalau bisa di perguruan tinggi sebagai dosen luar biasa. Yang satu harus punya usaha. Nah, yang punya usaha ini harus kita bagi kepada untuk merawat teman. Bahkan barangkali ketika kita sudah menobatkan untuk mengangkat anak angkat, itu bisa kita bantu ke sana. Mungkin gitu, Mas. Oke. Pak Rom berarti jadi guru itu sudah berapa tahun Pak Rom? 32 ya Pak Rom? Ini tahun ke-33. Oh, 33. Sebenarnya lebih dari itu, karena saya sudah semester 2, tahun 89, saya sudah ngajar. Murid-murid saya itu justru lebih tua daripada dari segi itu loh Mas. Karena itu kan termasuk sekolah-sekolah yang sekolah khusus yang memang anak-anak yang sudah usianya itu sudah barangkali sudah mahasiswa, tak jani. Tapi anak-anak itu masih semangat untuk sekolah. Kami sudah tahun 89 sudah ngajar di semester 2. Oke. 33 tahun menjadi guru dan lebih bahkan Mas. Kalau 89 ya? Ke sekarang ini kan berarti sekitar 35-36 Pak Rom ya. 36 lah, 36 tahun menjadi guru dan tidak menjadi guru gitu ya, dan akhirnya sampai sekarang ini. Tapi kan pemikirannya Pak Rom itu kan pemikiran yang kadang ada sebelum waktunya gitu loh. Ada sebelum waktunya, artinya sebelum sebelum ini menjadi yang wajar, itu kan dianggap yang tidak wajar sama orang-orang. Iya. Kok bisa semacam itu gimana Pak? Seperti konsep yang itu tadi kan gitu. Itu kan mungkin nggak kepikiran dari orang-orang yang lain itu, kepala sekolah yang lain. Bahkan saya sendiri ketika melihat Pak Romlan dulu kan, masa iya kepala sekolahnya kan ini gitu. Iya jujur. Jadi saya mikirnya apa? Nggak tahu kalau ternyata Pak Romlan itu adalah salah satu dari kepala sekolah di taman pendidikan itu. Gitu. Kok bisa nyeleneh itu gimana Pak Rom ya? Dasarnya apakah banyak bergaul ataukah lebih banyak membaca buku-buku dari tokoh-tokoh yang ya semuanya kalau tidak aneh saya yakin nggak akan menjadi orang yang dipandang atau nggak ada muncul ide-ide kreatif itu. Tadi di awal aku sudah ngetik matur ke Mas Heri bahwa sinar kita akan kelihatan jika kita nyalakan di tempat yang barangkali tidak cerah ya. Kita akan bermakna semacam itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita ingin barangkali biar kita memiliki nilai masyarakat yang berbeda, kendati pun tentu karena bukan lazim, kita harus berani menjadi makhluk yang diferensiasi, yang beda. Atau bahasa ekstrimnya boleh dibilang seringkali kita mendapat brand menjadi makhluk alien ya, makhluk aneh ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kita ingin beda. Beda bukan berarti harus Bertentangan. Iya, bertentangan. Ya. Bahkan kalau kita ingin ikut arus, itu kalau bisa kita hindari jangan ikut arus karena hanya bangkai lah yang akan mengalir ikut arus. Jadi walaupun hidup seperti kita bangkai karena ikut arus. Kita kan harus hidup dan hanya bangkai lah yang nanti akan mengalir akan ikut aliran air sungai. Jadi kita kita harus memiliki makna suatu kehidupan. Kita benar harus hidup. Jangan mengalir. Selama hidup kita harus bisa berdinamika melawan arus itu, Pak ya. Iya. Bisa mengikuti arus, bisa juga melawan arus itu. Bisa menyeberang arus juga ya. Iya, karena hanya bangkai yang akan mengalir terus mengikuti aliran arus. Oke. Pak Rom, ini apa ya? Pesan untuk para guru yang ada di luar sana, terutama guru-guru yang secara kesejahteraan mungkin hari ini masih berjuang itu seperti apa Pak Rom, pesannya Pak Rom? Iya, kembali ke niat. Jadi kalau jadi guru, ayo kita belajar. Saya juga belajar menjadi guru yang kafah, menjadi guru yang sepenuhnya menjadi guru. Tidak hanya sekedar memberi contoh, tetapi kita harus bisa menjadi contoh. Kalau memberi sekali, setelah itu sudah gak beri contoh. Tapi kalau menjadi, itu kan bersifat konsisten ya, konsisten. Walaupun contoh itu barangkali hal yang sepele. Tapi kalau itu untuk kebajikan, saya yakin nanti Tuhan juga akan membantu merawat tentang keistiqomahan kita. Jadi jangan terlalu berorientasi pada materi, kendati pun kita memang hidup perlu materi. Biar nanti Tuhan yang akan mengatur materi kita lewat pintu yang lain. Dan setiap guru, mohon nanti kalau bisa, terutama guru yang swasta ya, kalau yang negeri kan sudah tercover ya. Yang swasta yang notabene dari segi salary-nya mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan, paling tidak harus mengamankan dan jangan menjadi putus asa dengan apa yang didapat, tetapi itu bisa kita cari di tempat lain. Oke. Jadi rel ketika kita ngajar tetap fokus bahwa kita adalah menjadi guru. Sepil sedikit Pak Rom, ini tentang pendidikan kita kalau dibandingkan dengan dulu sampai sekarang ini, apa yang menjadi kekhawatiran generasi kita Om, yang menjadi kekhawatiran, apakah sistem pendidikan ini berkembang semakin baik atau sama saja, ataukah ada hal-hal yang sekiranya nanti ditakutkan gitu terkait dengan masa depan bangsa ini Pak Om? Sebenarnya saya senang dengan perubahan-perubahan terutama di bidang kurikulum. Ini memberikan ruang yang sangat besar terhadap guru untuk berinovasi. Sehingga guru lebih bisa berinovasi, bisa berkreasi, terlebih ini kan tuntutan-tuntutan zaman. Sehingga menjadi siswa itu juga akan mengikuti alur yang ada. Dan perubahan-perubahan yang dalam tanda kutip lebih berinovasi ini dituntut setiap guru memang harus benar-benar jangan monoton. Memang ini ada kendala terutama di guru-guru yang pada level dalam tanda kutip yang suka hal yang bersifat kemapanan. Pada di era sekarang itu kan ada perubahan-perubahan. Kadang-kadang guru-guru yang notabene mungkin belum siap mengalami perubahan, kadang-kadang menjadi guru yang kagetan. Wah, anak sekarang kok gini? Padahal itu kalau kita fasilitasi justru akan lebih hebat. Cuma kendala kita adalah bagaimana mengatur anak-anak, memanajemen anak di dalam mengelola gadgetnya. Gadget itu mau nggak mau harus kita gunakan dan harus digunakan siswa. Tapi kita harus bisa membantu anak-anak agar bisa memanajemen penggunaan gadget itu sebaik mungkin. Menurut saya loh ya. Iya, berarti kan gadget itu salah satu mungkin yang dulu nggak ada Pak Rom ya. Iya. Nggak ada, sekarang ada, dan ini ibarat dua sisi mata uang.
dua sisi pisau ya. Kok mata pisau ya? Bisa digunakan untuk kebaikan juga keburukan. Oke, oke. Pak Rom, terima kasih ini. Saya terima kasih sekali juga Mas. Mohon maaf. Ini awal saya ingin lebih dalam lagi sebenarnya, tapi mungkin di kesempatan yang lain. Sekarang saya ingin menggoda saja sebenarnya, tadi pagi-pagi datang gitu ya. Bahkan belum mandi. Oh, sudah Pak ya? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Itu kok ada ini kemudian disiapkan seperti ini. Lah ini untuk sebenarnya untuk apa ya? Ya mendalami lah. Saya seperti yang saya katakan di awal tadi, beliau adalah salah satu inspirator saya dan merubah mindset saya tentang kepemimpinan di sekolah itu sendiri. Mungkin ada satu hal dua hal yang perlu disampaikan Pak Rom? Iya, sebenarnya preferensi dan ukuransi pertemuan saya dengan Pak Erik itu harus lebih ditingkatkan. Karena dengan hadirnya jenengan, dengan pertemuan dalam 4 mata atau 6 mata bersama keluarga, itu sungguh membangkitkan semangat saya lagi, Mas. Gitu ya. Iya. Karena dari segi usia mungkin Mas Erik jauh dari, tapi luar biasa. Jiwa-jiwa kematangan Mas Erik, tipe-tipe pantang menyerah itu kami benar-benar rindu, Mas. Kan ini kita dipisahkan oleh ruang dan waktu dengan kesibukan kita masing-masing. Mas Erik sudah di sana, sementara saya di sini. Mudah-mudahan di sana ada di sini bisa ketemu dalam satu tempat ya. Terima kasih, suatu kehormatan Mas Erik sama Mbak Geri dan anak-anak bisa kumpul. Ini boleh saya katakan sebagai family gathering antara keluarga saya dan keluarga. Ya. Tapi saya memang berusaha kalau ada momen itu ya apa caranya ya Cek ya Mbak Pak Romlan ya kan. Gitu kayak gitu Pak Rom. Tapi kadang kan iya. jenjangnya beda itu kadang agak sulit juga ya. Oke, terima kasih Pak Rom. Mohon maaf. Makasih. Monggo kopinya, Mas. Oh, siap. Siap minum kopi dulu ini. Saya kira itu sahabat, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.